Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cut Alfa Syahira. Dan saya Nisa Zalfa Zahira. Kami berdua merupakan mahasiswi di Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang konsep perkembangan jiwa dan pendidikan akhlak anak menurut Ibnu Miskawayh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rahmat Mulyono MPSI Psikolog selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan 1. Siapakah Ibnu Miskawayh? Ibnu Miskawayh. Beliau memiliki nama lengkap Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub. Beliau lahir di kota Rai, Iran pada tahun 330 Hijriah atau 941 Masehi dan wafat di Kasfahan 421 Hijriah atau 1030 Masehi. Ibnu Miskawayh merupakan seorang tabib, sastrawan, dan juga sejarawan. Setelah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, akhirnya beliau berfokus pada ilmu etika dan juga kajian sejarah. Ibnu Miskawayh menjelaskan bahwa selain terdapat tubuh dalam diri manusia, juga terdapat sesuatu yang disebut dengan jiwa. Pada diri manusia terdapat sesuatu yang menjadikan manusia istimewa, yaitu adanya daya pikir. Daya pikir inilah yang menjadikan manusia dapat membedakan antara yang benar dan juga yang salah. Tingkatan daya dalam jiwa menurut Ibnu Miskawayh. Daya yang pertama adalah daya nafsu. Jiwa ini menjadi dasar syahwat, keinginan seperti makan, minum, perkawinan, dan lain sebagainya. Pusatnya berada di hati. Daya selanjutnya adalah daya berani. Jiwa ini menjadi dasar kemarahan, tantangan, dan keberanian atas ketakutan. Pusatnya berada di hati. Dan yang terakhir adalah daya berpikir. Jiwa ini menjadi dasar berpikir, membedakan, dan menalar. Pusatnya berada di otak. Menurut Ibnu Miskawayh, jiwa yang rendah memiliki sifat buruk seperti ujub, sombong, penipu, dan hina. Sedangkan jiwa yang cerdas memiliki sifat baik seperti sifat adil, berani, dan juga pemurah. Konsep akhlak menurut Ibnu Miskawayh merupakan jalan tengah atau disebut juga dengan the golden mean. Hal ini karena keutamaan akhlak berada di antara kebaikan dan juga keburukan. Menurut Ibnu Miskawayh, ada 4 karakter yang menjadi fondasi dasar untuk membangun karakter mulia serta positif. Yang pertama, al-ifat atau menahan diri, yaitu ketika manusia mampu mengendalikan nafsunya sehingga ia tidak dikuasai oleh nafsunya sendiri. Yang kedua, al-syaja'ah atau keberanian. Keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian dalam hal menyampaikan suatu kebaikan dan kebenaran. Yang ketiga, al-hikmat atau kebijaksanaan. Menurut Ibnu Miskawayh, kebijaksanaan merupakan keutamaan jiwa rasional yang mengetahui atas segala hal yang ada, baik yang berhubungan dengan hal yang bersifat ketuhanan ataupun hal yang bersifat kemanusiaan. Yang keempat, al-adalat atau keadilan, yaitu ketika manusia mampu menyeimbangkan segala hal yang ada dari dirinya tanpa melebihi dan juga mengurangi. Manusia diciptakan dengan kekuatan potensial yang tumbuh dan berkembang secara alamiah. Potensi awal manusia adalah biologis, yaitu dorongan syahwat untuk memenuhi kebutuhan fisik seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, kecenderungan biologis berkembang menjadi lebih kompleks dan banyak. Lalu muncullah potensi tamyiz, yaitu kemampuan berpikir, mempertimbangkan, dan membedakan yang baik dan yang buruk. Potensi ini memunculkan kekuatan psikologis yang membantu manusia menahan dorongan biologis dan mengarahkan perilaku. Dari sinilah muncul rasa malu atau al-haya, yaitu rasa takut alamiah akan terjadinya sesuatu yang buruk pada diri sendiri. Menurut Ibnu Miskawayh, munculnya rasa malu pada anak adalah tanda bahwa ia mulai memahami dan menyadari adanya perilaku buruk.
Anak yang mulai punya rasa malu akan berusaha menjauhi perbuatan buruk dengan kesadaran sendiri. Maka, penanaman rasa malu adalah bagian penting dalam pendidikan dan harus dimulai sejak dini, yaitu ketika anak mulai bisa berpikir kritis. Pendidikan yang hanya menekankan aspek kognitif tidak cukup untuk membentuk moral anak. Pembentukan moral butuh dukungan psikologis yang memberi kesan mendalam dan membentuk kontrol diri. Selanjutnya, ada metode pendidikan akhlak menurut Ibnu Miskawayh. Yang pertama, pemahaman agama. Menurutnya, agama menjadi aspek dan juga prinsip dasar dalam mendidik etika dan moral anak. Usaha-usaha dalam mendidik anak diarahkan untuk ketaatan dalam menjalankan ajaran agama. Yang kedua, pergaulan. Pembentukan karakter dapat dilakukan dengan memilih teman yang baik dan mendekatkan diri kepada lingkungan atau tempat yang baik. Bergaul dengan orang-orang yang baik akan membentuk akhlak yang baik. Begitu juga sebaliknya. Dan yang ketiga, pembiasaan dan peneladanan. Untuk mengubah akhlak menjadi baik, menurut Ibnu Miskawayh dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu pembiasaan dan pelatihan, serta peneladanan dan peniruan. Pembiasaan dapat dilakukan sejak usia dini, yaitu sikap dan perilaku baik, sopan, menghormati orang lain, dan peneladanan dapat dilakukan oleh orang yang dijadikan panutan. Sebagai contoh, sejak kecil, Zahra selalu diajarkan oleh orang tuanya untuk mengucapkan salam setiap kali masuk ke dalam rumah. Orang tuanya juga membiasakan Zahra merapikan mainan sendiri setelah bermain. Dan orang tuanya juga mengajarkan untuk mengucapkan terima kasih setiap kali menerima bantuan. Lambat laun, sikap itu menjadi kebiasaan bagi Zahra karena ia melihat ayah dan ibunya juga melakukan hal yang sama. Mereka sopan kepada orang lain, saling menghormati, dan tidak berbicara kasar. Zahra tumbuh menjadi anak yang ramah, sopan, dan bertanggung jawab karena terbiasa melihat dan meniru teladan baik dari orang tuanya, serta dilatih melakukan hal-hal kecil secara rutin sejak dini. Terima kasih telah menonton video animasi persembahan dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Saya Cut Aufa Syahira. Dan saya Anissa Zalfa Zahira. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.